Selamat siang adik-adik. Ini semester 2 ya? Oke, saya diberi tugas oleh koordinator blog untuk memberikan apa namanya kuliah gitulah, kuliah tentang penyakit infeksi di keluarga, ya, penyakit infeksi di keluarga, ya, ya perkenalkan saya Dr. Darwarto ya, bagian saya di IKK-IKP ya, Departemen of Community and Preventive Medicine ya. Dan saya juga sekarang posisi saya di ruang wakil dekan 1 ya. Sini saya merekam kuliahnya karena sekarang pembelajaran online, jadi tidak bisa tatap langsung ya. Baik, saya lanjutkan akan menjelaskan sedikit penyakit apa saja yang ada di keluarga ya. Nanti bisa adik-adik jadikan bekal nanti untuk praktek di lapangan waktu nanti semester 3 ya. Nah ini tujuan sesi pembelajaran penyakit infeksi di keluarga ini ada 2, yaitu pertama Anda mengetahui berbagai jenis bakteri atau agen yang menyebabkan penyakit-penyakit di keluarga ya. Itu ada tergolong bakteri, virus, parasit, ya, jamur, ya. Nah itu biasanya menimbulkan penyakit tergantung dari organ mana yang kena. Jadi targeted organ, ya. Jadi kalau jamur bisa di kulit, bisa di mulut, bisa di alat kelamin dan sebagainya, ya. Bakteri juga demikian, sama virus, ya. Nah sekarang kan virus yang sedang merajalela sekarang itu nCoV virus ya, novel coronavirus, singkatnya nCoV, penyakitnya COVID, coronavirus disease ya. Nah itu paru-paru diserang ya. Nah kemudian yang kedua, yang paling penting ini adalah Anda mengenali faktor risiko ya, sehingga nanti bisa memberikan pencegahan. Itu mungkin untuk di komen itu yang terpenting ya. Nanti penyakitnya setelah di klinik baru nanti sangat penting gitu ya. Baik, ini saya ingatkan ya, jadi definisi sehat menurut WHO ya. Anda silakan, ini saya kutip dalam bahasa Inggris, kira-kira terjemahannya adalah keadaan quaprima ya. Sekarang prima secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Tidak hanya sekedar terbebas dari penyakit ya, atau cacat kelemahan ya. Jadi a complete state of physical, mental, social, and spiritual, not merely the absence of disease and infirmity ya. Jadi dalam hal ini nanti keluarga itu ya harus sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, setiap penelusuran nanti faktor risiko, inilah dicari 4 variabel ini ya. Secara fisik gimana? Ada enggak dia berisiko nanti kena sakit? Ya, secara fisik makanya jarang olahraga, kemudian makanannya tidak bagus, berarti jadi lemah fisiknya, ya itu risiko ya. Jadi sekarang musim COVID ini, nah itu yang dianjurkan. Jadi banyak istirahat, olahraga, dan makan bergizi sehingga fisiknya bagus, daya tahan bagus, jadi tidak mudah terserang penyakit. Nah kemudian yang keduanya, dalam keadaan begini jangan stres ya, jadi mental ya. Kalau stres tuh mental terganggu, sakit ya. Kemudian secara sosial ya, sosial banyak nih, sosial ekonomi, sosial budaya ya, sosial psikologis. Nah itu harus mendukung juga biar kita sehat ya. Kemudian secara spiritual ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah itu ada semua spiritual health semuanya ya. Nah itu harus semua terkontrol itu ya, jadi 4 variabel itu ya.
Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah kita telusuri sekarang, ya, untuk bisa nanti melakukan pencegahan, ya, prevention, ya. Nah, ini saya kenalkan nanti di epidemiologi nanti semester 4 Anda diajarkan, ya, perjalanan alamiah penyakit, ya. Nah, itu garis tegak merah. Sebelum garis tegak itu kita terkena paparan, exposure, ya. Jadi paparan. Nah, ini periode pre, ya, pathogenesis. Jadi sebelum sakit ini, ya. Kita susceptible ini, ya. Susceptible artinya rentan, ya. Rentan kena sakit kalau namanya daya tahan tubuh kita tidak bagus, ya. Nah, ini kita berinteraksi dengan lingkungan dan agent, ya. Nah, ini tergantung kita sekarang. Kalau kita kuat, kita bisa tidak pengaruhi oleh agent, ya. Juga demikian juga lingkungan namanya, ya. Nah, satu contoh namanya kalau musim hujan banyak yang sakit. Nah, karena daya tahan tubuh tidak bagus. Ya, bagaimana kita ngakali? Ya, tingkatkan daya tahan tubuh, kekebalan. Kita beradaptasi dengan alam, ya. Nah, untuk agent juga demikian, ya. Kalau agent tubuh kita kuat, daya tahan kita bagus, agent tidak bisa masuk, ya. Nah, inilah dicari faktor risikonya, ya. Jadi dalam tubuh kita dicari, di lingkungan, dan faktor agentnya. Nah, itulah yang disebut dengan segitiga epidemiologi, ya. Di sini kuncinya sebenarnya supaya kita tidak sakit, ya. Nah, setelah kita sakit, melewati garis tegak merah itu, ya, ya. Nah, kita sudah terpapar kemasukan agent, banyak bakteri, virus, dan lainnya, ya. Nah, dalam waktu tertentu kita tidak sakit, ya. Itu disebut incubation period, ya. Jadi masa inkubasi, jadi tidak ada gejala, tapi kita sudah kemasukan kuman, sudah terinfeksi, ya. Nah, itu nanti kalau daya tahan kita bagus bisa aja kita sembuh, tapi kalau tidak berlanjut, jadi gejala klinis muncul, ya, entah panas, entah apa namanya, tergantung nanti kuman apa atau agent apa yang masuk, ya. Kalau banyak kena DB, kena apa virus itu pasti ada gejala panas, ya. Nah, itu tergantung nanti jenis penyakitnya. Nah, ini secara klinis ada gejala sudah. Nah, di sini kalau tidak ditangani dengan baik bisa berlanjut atau bisa sembuh kalau baik penanganannya, ya. Jadi outcome-nya itu bisa sembuh, recovery, bisa cacat, ya. Jadi disable, ya, kita. Jadi makanya salah satu fungsi organ tubuh tidak berfungsi dengan baik. Kemudian bisa juga jadi kronis, ya. Terus kita bisa seumur hidup sakitnya, ya. Atau terakhir kalau tidak dapat pertolongan dengan baik itu kematian, ya. Nah, itu kira-kira perjalanan penyakit, ya. Nah, kemudian ada infeksi, ya, ada faktor risiko. Dengan mengenali faktor risiko kita bisa mencegah supaya tidak sakit, ya. Infeksi tadi sudah sebut, bakteri, virus, parasit, protozoa, jamur, ya. Itu banyak sih jenisnya. Nanti pengobatannya pada beda, gejala juga berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian ini infeksi adalah masuknya mikroorganisme yang patogen ke dalam tubuh, ya. Nah, itu intinya. Jadi masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh, ya. Nah, kemudian dia kalau dapat media pertumbuhan yang baik, dia akan berkembang biak, ya, bisa memproduksi toksin, ya, atau nanti dia memunculkan luka atau kerusakan pada jaringan tubuh, ya. Itu kira-kira terjadinya, ya. Jadi kumannya masuk, jadi berkembang biak, kemudian memproduksi toksin. Kalau kuman biasanya bakteri kebanyakan memproduksi toksin, bisa endotoksin atau eksotoksin. Eksotoksin artinya dia mengeluarkan,
Kalau introduction dia kumannya mati baru racunnya keluar. Nah, ini sekali etiologi sudah ya. Jadi bakteri, virus, parasit, protozua, fungus ya. Nah, ini sifatnya targeted organ. Jadi setiap kuman itu memilih organ tertentu ya. Setiap agen memilih organ tertentu untuk diinfeksi ya. Nah, ini mari kita lihat per organ ya. Per organ sekarang. Ya. Untuk mengenali. Umumnya ini saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan. Nah, bisa adik-adik sudah diajarkan anatomi, ya. Anatomi paru-paru itu ya tentu dari hidung ya. Nah, dari hidung ya. Dari hidung kemudian ke apa namanya? Ke tenggorokan, bronkus, ya, faring ya. Faring itu apa istilah THT punya ya. Hidung, tenggorokan, apa namanya ya? Kerongkongan ya, kerongkongan masuk dalam pencernaan ya. Nah, ini ya bisa faringitis, itu faringnya, sekitar faring, sekitar tenggorokan infeksi. Rhinitis saluran paru-paru ya, dengan cabang-cabangnya ya. Nah, pneumonia itu jaringan paru-parunya sebelah itu yang paling dalam itu ya. Ini paling sering diderita oleh anak-anak ya. Bisa bakteri, bisa virus ini ya. Nah, kemudian influenza, ini sudah umum sekali ya, virus. Nanti mungkin suatu saat COVID-19 ini bisa seperti influenza, ya, tidak mungkin akan hilang di muka bumi ya. Kemudian ada akut tonsilitis, ini kebanyakan bakteri ya, akut ya, bisa bernanah ya. Yang paling bahaya itu ada jenis kuman Streptococcus hemolyticus itu paling bahaya, bisa menimbulkan rematik jantung nanti ya, penyakit jantung ya. Nah, di hidung paling sering terjadi adalah namanya bersin-bersin, apanya hidung berair itu kena alergi ya, allergic rhinitis ya. Yang paling sulit nanti diobati adalah kalau berkembang menjadi sinusitis. Nah, di anatomi nanti diajarkan di sekitar hidung itu ada 3 pasang sinus ya, kiri kanan, dan paling atas lagi 1, ada 7 sinus ya. Nah, kemudian yang penyakit yang paling ini masih dari zaman dahulu nih penyakitnya, jadi tuberkulosis ya, jadi TB paru, penyebabnya Mycobacterium TBC. Sekarang masih sifatnya rasanya kalau bahasa epidemiologi itu sangat prevalen masih ya. Kita dari segi jumlah kita nomor 3 di dunia TB ya. Dari segi prevalensi kita lihat ya, jadi jumlah kasus baru dengan kasus lama dibagi dengan jumlah penduduk kita nomor 2 ya, kira-kira itu 3/1000. Jadi periksa 3.000 orang itu 3 positif BTA positif, jadi sputumnya diperiksa, dahaknya diperiksa positif TB. Dari 1.000 orang itu ada 3 ya. Nah, itulah prevalensinya masih tinggi ya, tapi ya, Filipina masih lebih tinggi lagi ya. Nah, ini kita lihat ke saluran pencernaan. Ini penyakit yang paling umum ya. Nah, gejalanya diare itu paling umum. Nah, ingat diare itu gejala penyakit, bukan penyakit ya. Nama penyakitnya gastroenteritis ya. Gastroenteritis ini gaster itu lambung. Enteritis, enterik itu usus halus. Jadi lambung dan usus halus kena disebut gastroenteritis. Kalau lambungnya saja kena itu gastritis ya. Yang atas. Nah, kemudian yang masuk enteritis ini salmonellosis ya, itu Salmonella typhi, penyakit tifus ya. Shigellosis itu gejalanya mirip dengan apa namanya? Kolera ya. Jadi berak cair ya, mancur ya. Itu shigellosis. Nah, kemudian kolera ini sebagai Vibrio cholera atau Vibrio parahemolyticus. Vibrio parahemolyticus itu di seafood banyak ya.
motong penyu tidak bagus, khususnya bocor, nah itu bisa menulari orang banyak, ya. Kemudian amebiasis masih banyak juga, amoeba histolytica, itu gejalanya tidak banyak mencret, tapi sering berak, ya, tapi ada darah dan lendir biasanya, ya. Nah, kemudian enteritis biasa, Yesus halus infeksi ini, ya, itu paling sering E. coli, ya, Escherichia coli. Itu bakteri komensal dalam usus besar kita, bukan di usus halus. Di usus besar kita ada bakteri E. coli, disingkat, ya, Escherichia coli. Nah dia tidak bisa naik ke usus halus. Tapi kalau dia mengkontaminasi makanan, kita tertelan, masuk ke usus halus, nah di sana dia patogen, ya, menimbulkan diare, ya. Kemudian ada Bacillus cereus, Clostridium perfringens, ya, ada Candida albicans, ini jamur ini, ya. Nah ini sering pada anak-anak mulutnya jamuran, ya. Nah itu sering menimbulkan gejala diare dia, dan sudah tahu sudah sulit sembuh dia, ya. Nah kemudian penyakit cacingan, ya, ya. Nah ini di Bali masih banyak nih cacing pita, ya, Taeniasis. Nah itu bisa pada babi, bisa pada sapi. Jadi Taenia solium dan Taenia saginata. Saginata itu pada sapi, solium itu pada babi. Tapi anehnya di Bali itu banyakkan ditemukan yang saginata, padahal orang Bali banyak makan daging babi, ya. Nah itu sampai sekarang masih belum diketahui kenapa, ya. Nah kemudian ada cacing gelang, ya. Apa istilahnya cacing yang panjang-panjang itu, ya. Itu Ascaris strongyloides. Nah ini pada anak-anak masih banyak ini, ya. Jadi anak usia sekolah, ya, paling banyak, ya, 6 sampai ini apa namanya usia sekolah SD itu, ya, sampai 13 tahun. Nah itu paling sering, ya, ya. Gitu. Nah kemudian cacing kremi, Enterobius vermicularis, itu kalau adik bayangkan, kalau pernah lihat orang marut kelapa, nah itulah persis itu parutan kelapa itu tampangnya, ya. Tapi banyak dia. Jadi kalau malam-malam banyak ada yang susah duburnya gatal, ini kita curiga itu cacing kremi, ya. Nah itulah penyakit-penyakit di saluran pencernaan. Nah yang paling sering memang enteritis biasa, ya. Jadi enteritis entah E. coli itu yang paling sering, ya, Bacillus cereus, kemudian Clostridium perfringens. Kalau Candida ini jalang, ya, jamur, ya. Nah kemudian di telinga, ini juga penyakit yang paling umum, yang sering ditemukan nanti, terutama pada anak-anak. Orang dewasa juga banyak, ya. Ada yang akut, ya, akut. Yang akut itu sayang saya tidak menggambar di sini, ya, di gambar telinga, maksudnya, ya. Itu di telinga tengah itu infeksi. Anda bisa bayangkan enggak? Hidung kita, ya, kerongkongan, ya, ada hubungan dengan telinga tengah melalui tuba Eustachii, ya. Kalau sering kita pilek atau infeksi kerongkongan, sering pendengaran kita juga terganggu karena tuba Eustachii itu tertutup, ya, sehingga tekanan dalam telinga itu meningkat. Nah ini infeksi telinga tengah ini biasanya kalau tidak dari dalam, karena kita ada faringitis, tonsilitis, itu menyebar ke samping, atau dari luar, karena kita membersihkan telinga, sering pakai yang air kotor masuk ke telinga, bisa juga infeksi, ya. Nah itu menimbulkan otitis media acuta, OMA, ya. Kemudian kalau tidak diobat dengan baik, jadi kronis dia. Nah dari sinilah keluar nanti cairan, bernanah dia, ya. Nah ini otitis media acuta ini paling sering ditemukan pada anak. Kalau anak panas, tidak ada gejala batuk dan sebagainya, nah ini kita curigai. Kenapa? Karena waktu menyusui, ya, nah itu air susu bisa masuk ke telinga karena tuba Eustachii relatif masih lurus pada anak, ya, pada bayi, ya.
ya timbullah nanti infeksi. Nah, yang paling sering juga ditemukan adalah infeksi telinga bagian luar. Bisa alergi, bisa kena infeksi biasa ya. Ya. Jadi kita sebut istilah otitis eksterna, bisa di lubangnya atau bisa di dalam telinga ya. Nah, dermatitis ocularis, auricularis itu sering ditemukan kalau orang tidak cocok dengan bahan tertentu waktu pakai ini tindik ya, melubangi telinga, ada yang alergi emas, alergi perak ya. Nah, telinganya jadi berlanah dia. Nah, kemudian penyakit pada organ organ reproduksi ya, atau genital dan organ reproduksi, jadi alat kelamin ya. Nah, pada laki-laki ya, ini disebut ada venereal disease, penyakit kelamin, dan sexual transmitted diseases ya. Jadi penyakit-penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual. Nah, yang paling umum, paling banyak ditemukan adalah ini yang disebut GO, singkat ya, gonore. Ya, gonore. Itu bakterinya Neisseria gonorrhoeae ya, atau Neisseria gonorrhoeae ya. Kemudian genital herpes. Nah, itu bintik-bintik bisa sampai luka di penis namanya. Ya. Nah, tidak sembuh-sembuh. Pada wanita juga bisa ya, itu virus. Pada laki-laki bisa orchitis. Nah, itu buah pelirnya yang infeksi, membesar, ya, bengkak. Kalau keduanya bengkak, orang bisa mandul ya, orchitis. Kemudian ada LGV, ya, granuloma venereum. Kemudian sering disertai dengan bubo. Nah, itu bengkak pada pelipatan paha, itu kelenjar limfanya bengkak. Nah, ini HIV/AIDS ini sudah sangat merajalela sekarang ya. Ini masih fenomena gunung es, ditemukan sedikit, tapi di masyarakat banyak. Ya, ini penyakit yang sudah cukup berumur ini ya. Nah, sifilis hampir sudah sangat jarang ditemukan sekarang ya. Virus Treponema pallidum ya, sifilis ya. Nah, kemudian pada wanita, nah itu sering kita temukan wanita itu ada vaginal discharge ya. Jadi ada vaginanya mengeluarkan cairan, bisa kental, bisa cair, bisa berbau. Nah, itu tergantung nanti penyebab agennya ya. Apakah jamur, apakah yang paling sering itu ya adalah bakteri dan jamur, itu paling sering ya. Nah, ini GO juga sering. Ini sering ditularkan oleh suaminya biasanya. Ya, kecuali wanita yang nakal, namanya apa istilahnya, yang sering ganti pasangan, itu juga wanita pembawanya. Ya. Nah, ini yang kedua chlamydia. Nah, terus Trichomonas vaginalis. 3 itu yang paling sering ya. Jamur juga. Kalau orang asing itu jamur kebanyakan ya, karena dia tidak tahan, makanya pakai antibiotik, pasti tumbuh jamur di vaginanya ya. Nah, itu gejalanya akan beda-beda nanti. Umumnya kalau GO pasti secretnya, vaginal charge-nya seperti air susu, susu kental manis ya. Kalau chlamydia itu lebih cair biasanya. Kalau Trichomonas biasa gatalnya bukan main dia, sama dengan fungus ya, gatal juga ya. Ya, kalau fungus sering tidak keluar cairan dia ya. Nah, kemudian ada kalau infeksi menyebar ke atas sampai mengenai ini saluran flor ya, apa istilahnya, tuba fallopian ya. Itu infeksi membengkak, suatu saat bisa buntu dia ya. Kalau remaja kena salpingitis ya, suatu saat menikah, nah sulit punya anak. Nah, ini disebut dengan pelvic inflammatory disease ya, itu PID ya. Nah, kemudian Bartholin abscess, nah itu di kemaluan wanita, di labia mayor,
kelenjar Bartholin namanya, itu gampang kena infeksi ya, bernanah ya, sakitnya bukan main biasanya karena sarafnya banyak soalnya. Nah, kemudian penyakit kulit ya, skin infection, dermatitis biasa diketahui ya. Nah, ini yang paling umum hanya pada remaja ya, furunkel, acne vulgaris. Nah, itu komedo isinya ya, bentol-bentol di muka. Aduh, sorry saya batuk. Ini furunkel di muka paling sering ya, jadi acne vulgaris ya. Nah, itu karena pengaruh hormon, pengaruh stres ya. Kemudian ada dermatitis alergi biasa ya, bisa bentol-bentol, bisa dalam bentuk urtikaria, melebar gitu ya. Ya, itu pasti alergi. Nah, ini yang paling sulit cari penyebabnya sering ya. Ya, kalau di kulit yang terbuka tidak kena pakaian alergi ya kita curigai dari luar ya. Kalau seluruh tubuh namanya kena ya kita curigai mungkin makanan, atau bisa kontak juga ya. Ada orang alergi karet, alergi plastik dan sebagainya ya. Jadi yang mana yang kontak, ada alergi besi, pakai jam talinya besi ya, pergelangan tangan itu infeksi apa namanya, gatal deh ya. Kemudian ada koreng-koreng, ektima. Kemudian ada erisiplas, ini banyak saya temukan pada orang asing gitu ya, orang kulit putih pergi ke dark office. Nah, itu infeksi pada kulitnya meluas gitu ya, erisiplas ya. Nah, kemudian infeksi jamur ini yang paling banyak juga, tinea, ringworm ya. Itu bisa di muka, bisa di badan, bisa yang paling sering itu di lipatan paha ya, di daerah sekitar perineum ya. Nah, itu karena darahnya lembab ya. Pada wanita juga tempat di sana, ditambah lagi dengan kalau susunya besar itu ada di bawah lipatan susunya, itu darah lembab. Apalagi dia pakai BH, orang desa namanya jarang cuci BH, dipakai lagi ya tumbuh jamur, pindah ke badan ya. Kemudian yang paling ringan tuh tinea versicolor, bulenan itu ya. Itu yang kena pada kulit, lapisan kulit paling luar. Nah, yang sulit dibasmi adalah ini, jamur kuku ya. Jamur kuku. Kukunya membusuk, bisa di kaki, bisa di tangan ya. Itu ya, bisa meluas dia ya. Nah, bisa dicari sampai ke pangkalnya. Ya. Ya, sebenarnya pengobatannya tidak begitu sulit, tapi perlu agak lama gitu ya. Ya, minum obat anti jamur lokal bisa, tapi semuanya banyak sih obat-obat anti jamur untuk pakai lokal ya. Yang penting nanti bisa menunjukkan bahwa faktor risikonya apa. Kalau jamur itu paling faktor risikonya itu karena faktor kebersihan aja. Ya, makanya baju sudah terkena keringat, nah, taruh digantung aja, besoknya pakai lagi. Nah, itu jamur satu malam udah bisa tumbuh dia. Ya, pindah ke badan ya. Itu harus pakai anduk namanya ya. Hujan-hujan, anduknya tidak kering, pakai lagi, nah, itu risiko kena jamur ya. Nah, ini penyakit lain ya, saluran kemih ya, saluran apa istilahnya, urinary tract infection, saluran perkencingan ya, dari ginjal, kemudian ureter jarang kena ya. Ini bladder ya, cystitis, kandung kencing. Nefritis, ginjalnya kena infeksi. Cystitis, kandung kencingnya infeksi. Uretritis, nah ini saluran yang paling bawah ya. Bawah pada laki itu ya sepanjang penis itu uretritis ya. Ureter. Apa namanya? Uretra ya. Uretra bukan ureter ya. Ureter itu di atas kandung kencing ya. Uretra, penyakitnya uretritis, infeksi. Nah, kalau hati ada hepatitis, virus A, B, C ya, virus. Ada juga yang bakteri ya. Bakteri satu namanya, pernah saya lihat kasusnya orang kena amuba, bakterinya nyebar ke liver, nah itu
amebik ini apa namanya abses ya di hati ya. Kemudian nah ini oleh protozua ya, amuba ya. Kemudian nah ini penyakit-penyakit yang istilahnya emerging ya, nah, penyakit baru. Nah, dengue sudah tidak baru lagi ya, nah itu sudah puluhan tahun sekarang ya. Itu penyakit demam berdarah ya. Sampai sekarang masih sangat tinggi dan mungkin bulan lalu sekitar Mei itu puncaknya ya. Nah kemudian ada juga chikungunya seperti ini virus juga ya. Kemudian juga banyak nyamuk. Nah di sini faktor risikonya adalah nyamuk. Nah faktor risiko nyamuk itu demam berdarah senangnya air tergenang ya jernih ya. Nah di sana dia senangnya, makanya itu yang dihilangkan faktor risikonya. Nah kemudian penyakit infeksi di mulut yang paling sering nanti stomatitis ya, bisa pulpitis itu apa namanya gigi berlubang, atau kalau gusi kena disebut gingivitis ya. Ini faktor risikonya tentu pertama adalah oral hygiene ya, tidak bagus ya, oral hygiene, jadi kebersihan gigi dan mulut ya, itu faktor risikonya. Makanya salah satu cara untuk mengurangi pulpitis, gingivitis, stomatitis adalah dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Prinsip setiap, kalau bisa sih setiap habis makan harus sikat gitu ya, tapi biasanya tidak praktis ya. Ya minimal sebelum tidur gigi mulut harus bersih ya, itu karena malam itu sering sisa makanan menggerogoti gigi ya, dibantu oleh bakteri. Nah ini penyakit zoonosis ya, toxoplasmosis ya, itu toxoplasmosis gondii dan rabies virus ya, yang masih belum bisa kita basmi di Bali ya. Nah ini faktor risiko ya, faktor risiko dari penyakit tadi kan sudah dijelaskan beberapa ya, namanya saluran pernapasan, respiratory tract infection seperti RTI ya. Ya jelas karena kekebalan kita rendah. Nah itu salah satu ya. Itu terkait dengan faktor gizi, exercise dan istirahat ya. Nah ini sekarang COVID-19 ini paling berisiko ya. Kalau kita tidak banyak istirahat, tidak banyak olahraga, tidak banyak makan bergizi, itu gampang kena ya. Kemudian perubahan cuaca dan polusi udara ya, itu juga faktor risiko, harus hati-hati ya. Jadi perubahan cuaca, nah sering orang musim hujan kok sakit gitu ya, musim angin sakit juga gitu ya. Nah itu kan cuaca kita tidak bisa menghindari. Nah dalam hal ini kita satu secara dengan meningkatkan kekebalan tubuh, beradaptasi dengan alam ya. Nah kemudian famili yang nanti Anda temu di desa, nanti pasti banyak yang keluarga yang agak crowded gitulah ya, apalagi musim COVID ini crowded itu sangat berisiko ya. Nah itu bagaimana kiatnya, nah, tentu nanti bisa dijelaskan untuk bisa menjaga jarak, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya ya. Kemudian saluran pencernaan, jadi food hygiene dan sanitation. Jadi ya ini kebersihan, yang penting itu kebersihan dan kebersihan makanan ya. Ya itu kebersihan dulu ya. Nanti tentu berubah tubuh nanti faktor gizinya, zat nutritionnya ya. Nah ini personal hygiene, jadi sering-sering cuci tangan ya, karena kuman setiap saat bisa menempel di tangan ya. Jadi sebelum ambil makanan harus cuci tangan, ini harus diajarkan dari anak-anak ya. Nah kemudian di restoran itu sebelahnya food handler, itu harus mereka tetap menjaga kesehatan ya. Nah oral infection, food penyebabnya, faktornya karena makanan ya. Nah ini harus sikat gigi ya, kemudian hindari
stres gitu ya. Nah, untuk penyakit infeksi pada telinga, tadi sudah saya jelaskan, pada bayi itu karena posisi menyusui tidak bagus. Yang paling bagus menyusui itu adalah anak itu menghadap ke atas, ya, jangan sampai miring. Begitu dia miring, air susu bisa masuk ke salah satu telinga lewat tuba Eustachiae, ya. Jadi membersihkan telinga dengan baik. Kalau orang dewasa sering juga kena infeksi telinga karena dia sering ngorek telinga dengan bahan alat yang tidak bersih. Ya, kenapa telinga itu gatal? Karena telinga itu ada bulu-bulu kecil, kemudian debu telinga, ya, silumen kering melekat di saluran telinga, itu bikin gatal ya. Ya, paling bagus nyuci bersihkan telinga ya. Kasih aja pokoknya air bersih gitu. Kalau bisa yang hangat, ya, dimasukkan aja dalam telinga, kocok biar silumennya hanyut dia. Ya, baru bersihkan dengan cotton bud yang steril ya. Karena masukkan air ke dalam telinga itu tidak apa-apa asal airnya bersih. Karena lubang telinga, genderang telinga kita itu timpaninya itu sangat kuat, ya, disemprot pun dengan slide besar, semprotan air waktu kita bersihkan telinga itu tidak apa-apa. Jadi di sini risk factor adalah membersihkan telinga yang tidak benar ya. Nah, itu harus pakai alat yang bersih ya. Kemudian untuk infeksi alat genital ya, itu juga personal hygiene ini ya. Jadi jangan ganti-ganti pasangan gitu ya. Itu saran kepada nanti keluarga-keluarga ya. Jadi tidak menggunakan atau proteksi spesifik ya yang bisa mengganggu nanti organ genital ya. Untuk demam berdarah itu gas prinsip sampai sekarang PSN saja dah itu untuk memutus pengembang biakan nyamuk ya, pemberantasan serang nyamuk. Jadi jangan sampai dari kesempatan untuk berkembang biak itu maksudnya ya. Nah, ini sering kan orang masyarakat minta mana di fogging gitu ya. Fogging ya, nyamuk dewasanya mati, ya besoknya telurnya menetas lebih banyak lagi. Ya, sering keluhkan, habis disemprot kok banyak sekali nyamuknya lagi gitu. Ya, karena nyamuk satu ekor tuh telurnya bisa ribuan ya. Nah, kemudian musim hujan. Jadi water container ini harus dibasmi ya. Jadi itu tempat sarang demam berdarah ya. Zoonosis ini rabies itu jadi pet control ya. Jadi binatangnya dikontrol ya. Di anjing divaksinasi ya. Nah, saya itu ya. Jadi ini buku-buku yang bisa Anda baca ya terkait dengan penyakit infeksi itu banyak sekali, ada tentang jamur, tentang virus ya. Lalu kalau mencari ya lihat saja nanti topik apa yang Anda cari di buku bab berapa gitu ya. Nah, itu untuk menelusuri. Nah, sekarang bahan bacaan atau sumber belajar sudah banyak sekali ya. Kita berlangganan Clinical Key yang isinya ribuan buku, ribuan jurnal ya. Kemudian di perpustakaan juga, di e-lab juga, di library kita punya banyak sekali koleksi bahan ajar ya. Jadi sekarang tinggal adik-adik mau manfaatkan apa tidak ya. Oke, nah ini pesan moral aja ya. Jadi adik-adik belajar di perguruan tinggi ya, bukan hanya sekedar artinya mencari pengetahuan ya. Pengetahuan itu Anda bisa cari di internet ya, e-lab, Clinical Key dan sebagainya ya, kecelakaan. Nah, tapi mengembangkan diri untuk bisa nanti betul-betul meningkatkan literasi istilahnya ya. Literasi itu dengan mengembangkan berpikir kritis dan analitis.
Nah, inilah saya singkat dengan biar ini ya, untuk Anda bisa berpikir kritis. Jadi kembangkan berpikir logis, nah tentu logika ilmiah pakai di sini ya. Kemudian inovatif dalam berpikir. Nah, inovatif dalam berpikir dengan menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, kemudian analytic thinking, Anda membaca apapun, coba dianalisis ya. Kenapa begini, ya. Nah, sampai bisa memberikan alasan, reasoning ability. Nah, itu dikembangkan tiap hari. Nah, setelah Anda pasti akan otomatis apapun yang dilihat muncul pertanyaan. Ya. Nah, itulah salah satu latihan berpikir kritis ya. Oke, saya kira itu nanti ya. Jadi selamat belajar ya. Jadi nanti ada kesempatan jadi ke masyarakat lapangan kalau sudah suasananya bagus ya. Nanti kita belajar dari keluarga-keluarga itu untuk tentu tentang pencegahan penyakit ya. Jadi anggap nanti keluarga itu sebagai pasien yang kita susui, kita belajar di sana ya. Ya, saya kira demikian ya. Oke, selamat siang ya.